Baiklah, insight dari sumber lain. Yang pertama yaitu yang Julio Export yang mengekspor briket dan skincare dengan brand Daiji. Insight yang didapat yang pertama, kita harus membangun usaha dengan baik dahulu di Indonesia. Setelah mendapatkan profit yang cukup, profit tersebut dapat menjadi modal kita untuk melakukan kegiatan ekspor. Yang kedua, mempelajari administrasi ekspor seperti dokumen, persyaratan, logistik, dan juga sertifikasi. Yang ketiga, data tentang masyarakat negara tujuan yang cukup banyak sehingga lebih mengetahui preferensi dan selera mereka. Untuk insight selanjutnya itu bisa dibaca. Next. Sekarang insight dari Sadarsa Ekspor yang mengekspor kopi gayo dan kopi konvensional. Insight yang didapat yang pertama, kita harus belajar untuk berusaha memiliki usaha sendiri sehingga kita bisa lebih bebas berinovasi dan mengembangkan ide-ide yang kita miliki. Dan juga harus siap menghadapi masalah yang berkaitan dengan merek dan lain-lain sebagainya, dan juga harus mengerti tentang peraturan dalam dunia pengeksporan, sehingga bisa membantu mempertahankan usaha yang dibuat tanpa adanya protes dari siapapun, dan juga harus sadar terhadap peluang yang ada, karena itu bisa membantu dalam memasuki pintu gerbang perdagangan dunia. Next. Selanjutnya, insight dari Steven Stanley Export yang mengekspor jambu mete dari Sulawesi Tenggara. Insight yang didapat yaitu cara menjadi seorang pengusaha ekspor yang sukses, yaitu harus pernah turun langsung mencari komoditas di daerah terpencil dan berani melawan lika-liku yang berusaha mencari komoditas dengan kualitas terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selain itu juga selalu mengutamakan proses dengan memastikan dahulu ketersediaan stok. Untuk evaluasi tarif, kuota, dan subsidi, yang pertama tarif merupakan unsur angkutan umum yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan operasional. Tarif bea keluar yang dipungut negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Ketentuan dalam Undang-Undang PPN memberikan tarif 0% atas kegiatan ekspor. Tetapi beberapa barang dikenakan pungutan atas kegiatan pengeluarannya dari daerah pabean. Kuacismam tidak termasuk dalam komoditi ekspor yang dikenakan bea keluar, sehingga tidak akan dikenakan tarif bea keluar atau dapat dikatakan PPN 0%. Komoditi ekspor yang dikenakan bea keluar berbagi kulit, kayu, biji kakao, kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Dan untuk kuota ekspor sendiri adalah pembatasan spesifik pada volume ekspor produk tertentu yang diberlakukan pemerintah negara pengekspor. Pemerintah Indonesia sempat melakukan pembatasan terhadap ekspor produk komoditas tertentu, seperti misalnya pembatasan ekspor produk minyak sawit. Kuacismam sendiri tentunya tidak memiliki pembatasan spesifik terhadap produk tersebut, termasuk produk yang langka dan memiliki berbagai substitusi. Dan untuk subsidi, subsidi ekspor yaitu bentuk keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada eksportir barang atau jasa tertentu. Kebijakan ini dapat merangsang kegiatan ekspor yang pada akhirnya akan memajukan perekonomian Indonesia. Stop, stop, stop. Dari hasil wawancara, terdapat banyak masukan yang kami dapati. Dan saat wilayah kami memiliki localization, yaitu pengamat produk agar sesuai dengan selera masyarakat. Masukan yang kita dapati adalah kita harus mencari data dan mewawancari masyarakat Malaysia secara langsung, agar mendapatkan data yang valid untuk produk konsumen dikembangkan. Selanjutnya yaitu strategi masuk yaitu ekspor. Ekspor menurut ekspor merupakan strategi yang bagus untuk dipakai, karena adanya pihak ketiga dan strategi lainnya yang ada di dalam strategi ekspor. Selanjutnya yaitu tip ekspor, yaitu memenuhi legalitas, dokumen, prosedur, dan seterusnya. Selanjutnya itu adalah alat pembayaran. Alat pembayaran ini tergantung oleh agent yang kita sedang bekerja sama, yaitu ada agent yang menggunakan non tunai, ada cash atau cash secara langsung. Untuk melihat negara dari sisi ekonomi ya, kita harus mengetahui kondisi negara tersebut. Jika negara berkembang dan tidak mengalami resesi, maka menguntungkan untuk menjual produk wajisme di negara Malaysia. Jika kebalikannya itu mengalami resesi dan ekonomi yang tidak berkembang, maka wajisme mengalami kerugian besar dalam menjual produk mereka. Untuk sisi politik, itu dapat dilihat dari hukum dan politiknya. Apakah melanggar atau tidak. Untuk menghindari wajisme untuk melanggar hukum negara Malaysia, wajisme harus mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada di negara tersebut, mengurus dokumen penting, dan mengurus izin,
dan bertemu dengan orang-orang kantor yang ada di negara tersebut. Dan ini adalah bukti wawancara dengan para expert. Untuk aspek ekonomi dan politik Malaysia, yang pertama, Malaysia sendiri merupakan negara dengan posisi pertama, yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di Asia Tenggara, di angka 8,7% per tahunnya. Pada kuartal pertama tahun 2023, perekonomian Malaysia mencapai pertumbuhan 5,6%. Perekonomian ini dapat meningkat karena meningkatnya aktivitas perekonomian di semua sektor dan juga meningkatnya permintaan domestik. Yang kedua, dilihat dari tahun 2020, neraca perdagangan Indonesia dengan Malaysia mengalami surplus 1,2 miliar US dollar. Neraca perdagangan yang naik ini pastinya didorong oleh nilai ekspor Indonesia ke Malaysia yang semakin tinggi. Yang ketiga, pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan kesepakatan lintas batas border crossing agreement BCA dan juga border trade agreement BTA yang menangani aktivitas perdagangan lintas batas. Perjanjian ini penting karena perjanjian ini dijadikan landasan bagi pihak-pihak yang menangani kegiatan lintas batas orang dan juga barang di kawasan perbatasan Malaysia dan juga Indonesia. Yang keempat, Malaysia merupakan salah satu mitra FTA regional yang termasuk dalam area perdagangan bebas ASEAN bersama dengan Indonesia. Dengan hal ini, pajak bea cukai dapat lebih rendah dan bahkan bisa mencapai 0 untuk mengimpor barang dari Malaysia maupun mengekspor barang ke Malaysia. Hal ini tentunya menguntungkan perusahaan agar dapat lebih kompetitif di pasaran. Yang kelima, barang-barang yang diimpor ke Malaysia akan dikenakan sales dan service tax sebesar 10%, dan barang-barang tersebut dapat berupa mulai dari makanan hingga barang elektronik. Yang keenam, berdasarkan Undang-Undang Larangan tahun 1967, ada kategori barang yang dipilih diatur untuk melindungi kepentingan produsen, kesehatan, tanaman lokal, dan keamanan nasional negara Malaysia. Kategori tersebut yaitu makanan dan produk pertanian, kendaraan bermotor, mesin perekam video audio, dan produk baja. Dan regulasi Food Act tahun 1983 dan Food Regulation 1985 Malaysia yang mengatur berbagai aspek standar pangan di Malaysia. Seluruh produk makanan, minuman, dan pertanian yang diimpor maupun diproduksi lokal wajib untuk mengikuti pedoman tersebut. Dan untuk mengekspor produk makanan sendiri, sebaiknya kita memiliki sertifikasi halal terlebih dahulu, karena 70% dari populasi Malaysia sendiri merupakan orang yang beragama Islam, sehingga mementingkan sertifikasi halal tersebut. Dan untuk produk Wacismaf sendiri, produk tersebut sudah memiliki 3 sertifikasi, yaitu NIB, PIRT, dan juga sertifikasi halal. Selain itu, ada istilah ekspor dan juga impor. Jadi, ekspor sendiri merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Selain itu, ada juga alat pembayaran. Jadi, ada 7, yakni tunai atau cash, non-tunai atau cashless, cek, bilet giro, kartu kredit, kartu debit, dan juga electronic money. Menurut kami, alat pembayaran yang cocok adalah cashless berupa QR dan juga transfer. Karena 90% konsumen di Malaysia menggunakan layanan perbankan online pada tahun 2021. Sehingga tentunya peminat dalam alat pembayaran ini juga sangat banyak. Kemudian juga efisien dan praktis bagi kedua pihak, yaitu pembeli dan juga penjual. Kemudian berdampak baik terhadap perekonomian dan mampu meningkatkan penjualan, serta membuat UMKM dan bisnis lainnya di Malaysia dapat beradaptasi dengan teknologi. Setelah itu ada juga sistem pembayaran. Jadi ada 5, yakni advance payment atau cash, open account, consignment, wesel, dan juga LC. Menurut kami, sistem pembayaran yang sesuai adalah advance payment atau cash. Karena pembayarannya ini dilakukan di muka sebelum barang dikirim oleh eksportir. Sehingga eksportir akan mendapat uang lebih dahulu dari importir dan dapat digunakan sebagai modal usaha. Kemudian juga lebih aman karena terhindar dari penipuan atau kecurangan dari importir, lalu juga biaya transaksinya juga lebih murah, dan pengurusan dokumennya juga lebih mudah. Selain itu, alat tukar yang akan kami gunakan adalah ringgit. Jadi ringgit sendiri merupakan mata uang negara Malaysia yang dilakukan dalam pembayaran internasional juga. Menurut kami, ringgit ini cocok karena yang pertama, dolar ini kurang cocok digunakan sebagai alat tukar. Lalu juga hal ini sesuai dengan komitmen LCS negara ASEAN untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal. Lalu juga mendukung pemerintah Malaysia
Dan juga selain itu akan lebih mudah digunakan oleh semua orang karena telah digunakan sehari-hari oleh masyarakat Malaysia dan juga telah digunakan di beberapa negara lain. Jadi tentunya akan lebih meningkatkan jangkauan konsumen logistik.